Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam buat semuanya rekan-rekan yang ada di sini dan juga yang bergabung di dalam grup Zoom meeting. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala penyakit Amin. dan terutama penyakit virus corona ya. Kabar berita yang kita dapat untuk sekarang ini bahwa PPKM itu diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 23 itu diperpanjang lagi, jadi masih seminggu lagi diperpanjang lagi. Tapi dengan diperpanjangnya PPKM itu jangan jadi alasan buat kita untuk tidak produktif. Betul, Bang. Betul ya, karena selama ini kita udah melalui masa ini udah 2 tahun, udah 2 tahun ada nggak sih, udah hampir 2 tahun kita melalui masa-masa seperti ini. Tapi pada kenyataannya, pada realitanya juga, walaupun masa PPKM kita masih bisa berjualan. Bahkan Pesona Keuripan kemarin mendapat predikat juara nomor 1 ya, penjualan terbanyak ada dia. Untuk kategori dari aplikasi si kaset itu nomor 1. Itu ya Akad terbanyak ya. Pemakai si kaset terbanyak. Nah kan dari sana aja berarti kita bisa tahu bahwa walaupun di masa PPKM itu bukan berarti kita tidak bisa berjualan, bukan berarti kita tidak bisa bergerak. Nah jadi dengan diperpanjangnya sampai dengan tanggal 23 ini, kita sendiri udah terbiasa dan kita tetap semangat, terutama buat kawan-kawan member juga yang bergabung di dalam grup. Jadi PPKM itu bukan menjadi alasan buat kita untuk tidak produktif, tapi justru dengan PPKM kita lebih bisa menggali potensi diri kita bisa bergabung ke dalam grup ini. Mungkin nanti kebenaran di sini ada Dedi, nanti kita tanya langsung sama beliau, bagaimana sih cara beriklan yang tepat di masa pandemi seperti ini. Nah kebenaran dia ada di sini, dan juga ada Kiki, nanti kita juga tahu untuk progres dari pembangunan Pesona Keuripan itu sekarang udah sampai di tahap mana, apa saja yang sudah dibangun. Pas banget ada Kiki di sini, dan ini juga ada Ahmad. Ahmad ini kalau menurut saya sendiri ini bergabung di bulan berapa sih, Mat? 4 bulan ya. Baru 4 bulan, dan kalau kita lihat di data kita di dalam tim bahwa Ahmad ini baru bergabung tapi penjualannya termasuk paling top, paling cepat. Masuk 10 besar dia. Hah? Masuk 10 besar padahal baru bergabung 4 bulan. Nah, dengan adanya Ahmad di sini kita nanti bisa share ya, Mat ya. Maksudnya share apa aja ya yang Ahmad lakuin sehingga bisa masuk ke dalam 10 besar hanya dalam waktu 4 bulan. Betul ya? Oke. Nah, nanti kawan-kawan member juga akan bertanya langsung ke Ahmad, dan saya sendiri di sini sebagai host cuman buat acara. Tapi walaupun Ahmad selama 4 bulan penjualannya banyak, tapi Ahmad belum bisa ngalahin saya ya. Seminggu dapat 5 loh. Nah, saya juga pernah jadi Sudah ngalahin saya? belum. Ampun, suhu ini mah. Ya, jadi Salahin saya. oke ya buat kawan-kawan, selamat bergabung juga yang baru bergabung. Malam hari ini kita seperti biasa, kita sekedar sharing, Zoom meeting juga buat kawan-kawan sekali lagi yang baru bergabung menjadi member, bahwa kalian digabung ke dalam grup member itu sudah menjadi data resmi kita dan dicatat di dalam perusahaan kita sebagai member resmi. Jadi kawan-kawan itu bisa memposting, bisa ngambil foto, bisa mengambil video di dalam grup dan diposting ataupun bisa ditawar-tawarkan ke saudara, teman dan kerabat lainnya. Jadi bergabung di dalam grup itu udah menjadi sebuah ajang silaturahmi sekaligus bisa menambah penghasilan. Jadi bisa juga posting apapun itulah ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke. Sebelum terlalu jauh menanya ke Dedi ataupun nanya ke yang lain, saya mau jelaskan sekali lagi, yang baru bergabung menjadi member harus dipastikan dahulu ya, ketika nanti ada konsumen. Nah, konsumennya ini mau datang atau survei, tolong dikawal konsumennya ini untuk bisa ketemu sama marketingnya yang ada di dalam grup, atau bisa diinfokan ke dalam grup bahwa si konsumennya akan datang. Kalau tidak diinfokan, maka konsumennya akan datang sendiri, takutnya itu diambil sama marketing di luar daripada kita. Nah, apabila diambil di luar, maka kita nggak bisa mengklaim, maka kita tidak akan bisa mengeluarkan PIN-nya karena diambil sama marketing lain. Jadi dipastikan sekali lagi kepada member untuk menginformasikan dulu kepada marketingnya bahwa konsumennya akan datang ke
ke kantor, mau survei ataupun mau ada temu janji ketemu janji. Pastikan dulu ketemu sama kita, janjian sama kita, maka nanti marketingnya akan menyambut, maka akan di follow up sampai dengan booking, sampai dengan follow up, menyiapin berkas sampai dengan akad. Nah, itu baru bisa dikeluarkan PIN-nya. Tugas member itu sebenarnya gampang banget, cuma mengarahkan. Nanti tapi yang teman-teman yang tadi dibilang, tapi jangan terlalu khawatir juga bro, kita semua marketing di Pesona Koripan itu emang di saat si konsumen itu datang pasti ditanya. pasti ditanya. Ya, pasti ditanya, walaupun kadang-kadang lupa, kadang-kadang ini info dari mana, dapat dari mana. Biasanya di awal itu di saat memang dijemput teman-teman, misalkan baru turun dari kendaraan, dijemput, pasti dari tim marketing itu akan bertanya mau ketemu siapa, sudah janji atau belum. Nah, maksudnya gini, jangan sampai dia ini sudah teman-teman bawa, tapi di saat sampai ke kantor pemasaran nggak diarahkan ke marketingnya, misalkan ke saya, member saya Pak Dedi, teman saya mau datang ke sana. Kalau cuma datang ke sana putus, nah dia kan bertemunya dengan siapa, dia nggak tahu yang ada di lokasi siapa. Betul. Nah jadi paling nggak teman-teman arahkan mau ketemu siapa di sana, misalkan mau ketemu Bang Kiki, mau ketemu Dedi Bendol, mau ketemu Bang Fikri, mau ketemu siapa, dan mau ketemu teman-teman, misalkan emang teman-teman bisa hadir di lokasi, ya silakan temenin gitu kan. Tapi di saat emang nggak bisa, ya udah misalkan ketemu Bang Fikri, paling nggak diarahkan ke Bang Fikrinya gitu. Nah jadi dari situ Bang Fikri pasti akan tanya, ini dapat info dari mana? Iya. Dapat info dari mana? Nah itu baru nyampe, misalkan sini membernya Reja. Iya. Oh dapat info saya Pak Fikri, saya dapat info dari Pak Reja. Nah, Iya. oh Pak Reja itu member saya. Nah, pasti di form misalkan dia sampai booking, persyaratan dia bagus. Nah, nama teman-teman itu pasti akan ditulis di situ. Dicatat. Membernya Reja, di situ itu nggak bakalan hilang. Ya nanti pas kredit biasanya seminggu ataupun 2 minggu setelah akad biasanya baru cair. Ya paling cepat ya cairnya. Iya. Ya. Oke, tadi sedikit info dari Yang Dedi. Jadi intinya bahwa pastikan dulu bahwa konsumen kita itu yang mau datang itu diberitahu dulu pertama, beritahu dulu ke marketingnya. Setelah diberitahu ke marketingnya bahwa konsumen mau datang, terus pastikan juga ke konsumennya untuk ketemu. Misalkan Jadi nggak kebenaran nih kita nih sebagai member tidak bisa mengantar mengantar konsumen kita ke kantor. Jadi beritahu kepada konsumennya bahwa nanti ketemu dengan misalkan sama Ahmad di kantor. atau kasih nomor Ahmad. Atau bisa juga nih ketemu nih Nanti nomornya, nomor teleponnya hubungin. langsung aja ngomong sendiri. Bisa. Ya intinya supaya kita bisa menyambut Ya, konsumennya. betul. Seperti itu. Yang kedua selanjutnya bahwa tadi kan banyak yang masih bergabung nih, yang baru bergabung. Nah apabila membawa konsumen, apabila nanti sampai dengan akad itu ada fee-nya yang jelas. Kalau memang di dalam grup itu udah pasti ada fee yang jelas. Jadi kawan-kawan nggak usah takut kalau fee-nya tidak keluar karena sudah didata di kita, sudah didata secara resmi. Untuk booking aja satu orang itu kalau yang subsidi itu langsung 100.000 dapat langsung fee-nya keluar. Nah apabila nanti sampai dengan akad itu dapat lagi 1 juta. Jadi lumayan. Dengan masa waktu berapa bulan, tinggal 2 bulan itu bisa dikumpulkan sebanyak-banyaknya konsumen. Nanti pas di waktu akad maka akan panen itu, akan panen raya. Mantap. Ya, oke, selanjutnya sebelum kita ke yang lain, kita coba tanya dulu ke Kiki untuk progres pembangunan. Untuk sekarang, itu Pesona Keuripan 1 tahap 11 itu pembangunan. Ya, Iya. Pesona Keuripan 1 tahap 11, terus Pesona Keuripan 3 tahap 3 tahap 2, dan sekarang lagi udah mau merambah ke tahap 3-nya. Pesona Keuripan 3 tahap 3. Nah, untuk saat ini udah sejauh apa sih, Ki? Biar kawan-kawan pada tahu gitu. Oke, selamat malam buat teman-teman yang dalam grup ini. Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Dimana di sini kita akan menjelaskan progres pembangunan Pesona Keuripan. Untuk Pesona Keuripan 1 tahap 11 itu sudah sampai tahap mau finishing. Nah, Karena bangunan sudah jadi, ada beberapa bangunan yang sudah finishing, terus sudah terpasang AWH, dan sisanya kurang lebih seperempat itu tinggal finishing lagi. PK1 ya? PK1 tahap 11. Jadi kita ambil kemungkinan di awal September itu udah selesai untuk yang subsidinya. Dan untuk PK3 tahap 2 sekarang sudah pondasi, udah dicor slope,
Terus kita sekarang pakai Wermas ya. Wermas itu udah dicor beberapa dan ada yang sudah naik dinding untuk di PK3 tahap 2. Sedangkan di PK3 tahap 3 itu baru pematangan lahan. Nah, tapi kan akan segera dibangun ya. Akan segera dibangun. Kemungkinan di tahun ini juga. Dan untuk proses selanjutnya kalau PK1 tahap 11 sudah akad, PK3 ini kemungkinan akadnya di bulan November, paling telatnya itu di Desember ya. Terus untuk PK3 tahap 3 kemungkinan di awal Januari itu bisa, dan PK5 kita akan PK5 selanjutnya ya. selanjutnya. Berarti kuenya ini nggak pernah putus nih. Ada terus nih proyek ini, Pesona Kauripan ya. Ya, yang udah bergabung di Pesona mah jangan takut Takut kehabisan kuenya kue. habis ya. Iya. Buat Kue bakalan ada terus. Iya. Ada kue itu ibaratnya apa ya? Kalau dibilang kue itu dagangan kita. Kuenya banyak gitu, jangan takut kehabisan. Stok di gudang banyak ya. Ya, Jadi kan marketing gimana? Unitnya cuma 20, marketingnya ada 10. Misalkan gitu ya. Iya, diambil semua pesian, yang lain gak kebagian, bener ya? Iya kan, cak rata, diambil rata lah. Berarti cuma satu orang itu marketing cuma dapat 2. Ya kan, karena unitnya Terbatas. 20. Nah, 2. Kalau kita dapatnya 3, pasti ada teman kita yang cuma kebagian 1. Apalagi Kalau satu kita orang 4, mungkin kita harus mengorbankan teman kita yang 2. Iya. Kalau kita ambil semua, coba kita dong yang kerja, mereka nganggur, mereka kan harus makan. Jadi kalau di Pesona Kauripan itu jangan pikirin itunya dulu, kita niatnya itu jangan jualan. Jadi tanemin dalam hati kita bahwa kita nggak niat jualan. Kalau jualan itu ngikutin hasil, tapi niat kita bantu teman kita yang ada di depan mata kita, yang di samping kita, yang di samping kanan, kiri, belakang, atas, semuanya kan. Di saat teman-teman melihat mereka memang belum punya rumah, nah disitulah bantu mereka punya rumah. Itu bro. Dipermudah ya. Iya, bantu mereka untuk punya rumah. Tapi kan rumah juga namanya dari pihak bank itu kan pasti perlu namanya ketelitian dalam persyaratan. Nah, bank itu kasih beberapa persyaratan atau kriteria. Iya, mungkin teman-teman ketemu dengan teman-teman ini, misalkan yang emang BI checkingnya bagus, masa kerjanya cukup, sedangkan dia nggak tahu info tentang rumah ini, rumah subsidi ini. Di saat kita sampaikan, ternyata memang dia lagi cari, ya itu. Jadi niat kita bantu mereka punya rumah. Jangan kita jualan mah ngikutin, ada fee-nya kok. Ya, Oke. kita ada fee-nya. Itu Intinya ibadah ya. intinya ibadah. Niat Ya, itu dulu. membantu. Ah, Jadi intinya jadi seperti jangan itu. di saat ditolak nih teman nggak mau. Ya faktor mungkin. Faktor mungkin lu masih punya cicilan mobil. bisa jadi. Mungkin lu masih Tanggungan. tanggungannya masih banyak Banyak. dan belum kepikiran dan belum cukup uangnya karena ada cicilan. Nah, di saat dia sudah punya cicilannya sudah lunas semuanya dan dia pengen punya rumah, paling enggak yang nawarin dulu rumah siapa ya? Pasti balik ya Iya, benar. ke marketing member itu. Jadi mungkin ya nggak apa-apa mereka nggak ambil sekarang. Jadi jangan dipikirin, yang penting mah bantu aja mereka. Penting niat kita dulu nih untuk membantu. Betul. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih ada Semangat. apa? Amat ini. Gua tadi kan lu yang ngomong ya, kenapa jadi gua ya? Gak apa-apa, emang harus apa-apa. Kalau podcast emang gitu, ah. Iya, jadi Menambahkan. gua kayak kaku banget ngerokok, ngopi, gua Kopinya kita ada 3. Berarti kita temenan ya. Sebenarnya gue udah gak sabar pengen nanya Ahmad ini sebenarnya. ngobrol santai. Iya, kalau dulu pertama kali datang sebenarnya saya bandingkan Ahmad, saya duluan. Kan Ahmad belakangan ya. Iya. Pertama datang gitu. Beda berapa minggu? Sebulan lebih deh, sebulan atau 2 bulan. Gua tahu Ahmad datang tuh, ketemu gua kan malam-malam. Baru Ngobrol sama Lu sama siapa berdua? lang ya. Sama Mang siapa? Siapa sih? Jang. Satu lagi siapa yang mau? Atang. Lu berdua kan yang mau jadi marketing yang gabung itu sendiri apa? Satu lagi Elang ya? Siapa ya? Pelan duluan. Yang masuk ke kamar teknik sama siapa itu? Yuk. Jo. lupa tuh, Bang. Nah itu, gua ketemu dia. Jadi Nah, intinya dia memang baru ya buat kawan-kawan yang bertiga. Oh. Jadi bisa jadi penyemangat juga bahwa Elang hanya dalam waktu 4 bulan. Nah itu, Hanya dalam waktu 4 bulan. Si Ahmad hanya dalam waktu 4 bulan dia udah closing kalau nggak salah 20 lebih ya. Iya keren. Gue juga nggak tahu itu. Hampir 30. Sampai gue tanya ke dia, ini bocah lu pakai website
apa dia pakai cuma medsos, apakah dia jaring member nih? Karena gue lihat di info grup kita, misalkan ada booking, bentar-bentar Ahmad. Padahal dia baru kemarin, belum lama, baru ketemu gua, dan dia masih nol, nggak ngerti Iya. tentang properti. Dan mungkin belum ada pengalaman. Bener, belum ngerti dia. Brosur aja dia masih bingung, Mbak. Nah, setelah kesini, kan gua ngeliat di grup. Sini-sini kok seminggu, 2 minggu, Ahmad lagi, kata gua nih bocah pakai apa nih? Akhirnya kan gua nanya ke dia, pakai apaan sih? YouTube pakai website atau Iya, apa? dia YouTube pakai. Member. Tapi kita tanya langsung lah ya. Ya, iya pokoknya gue juga bingung kenapa. Mumpung teman-teman yang lagi gabung di sini ya Gabung. sekalian dah. Tuh, gue juga pengen tahu dari Momennya dia. pas. Nah, jadi nanti kawan-kawan dari member juga tahu, kami juga tahu nih ya kan. Iya. Hanya dalam 4 bulan, jarang loh. 4 bulan orang bisa closing akad itu sebanyak 30 konsumen, itu jarang jarang banget maksudnya. 30. Kalau dikalikan sekian dan banyak tuh duitnya ya. Udah luar biasa. Dan pencapaian juga untuk Ahmad sekarang luar biasa, udah punya rumah sendiri sekarang. Alhamdulillah. Nah, coba dong untuk Ahmad, Ini biar enak deh, kayaknya. kayaknya udah ada kedengaran ya? Kurang kedengaran? Iya. Siap. Jelas berarti. Kita sama yang Mbak. Kalau aku cukup. Udah suara aku udah gede soalnya. Gigi masih Ini lagi ini aja. Nah, Karena biasanya sih gede gak harus pakai ini. Oke, Ahmad. Kita kembali lagi. Nah, Untuk Ahmad sendiri selama 4 bulan ini apa aja sih yang Ahmad lakuin? Pertama ya, mulai dari pemasaran apa aja yang dilakuin, pemasaran. Kedua, saya mau tanya juga tentang apa aja yang udah dicapai. Oke, sekarang untuk pemasarannya selama 4 bulan ini apa aja yang dilakuin? berarti sekarang yang diterima dulu aja ya. Yang diterima dulu. Hmm, Sebenarnya ini berkat keluarga di sini aja. Berkat keluarga dari Pesona, berkat teman-teman, berkat abang juga, Bang Dedi sama Bang Kiki. Karena di sini keluarganya sangat bagus banget, sangat kental banget dari situ. Dari awal kan saya nggak tahu tentang properti ya, nggak tahu tentang materinya seperti apa dan bagaimana. Tapi di samping itu, pas pertama kali saya ketemu Bang Dedi tuh malam-malam, ya malam-malam sharing sampai jam berapa tuh Bang? Sampai malam banget tuh. Malam tuh lumayan, kopi 2 gelas. Kopi 2 gelas. Nah di situ kita sharing. Kan pas awal tuh saya bingung tuh, gimana caranya nih jual rumah? Kan bukan harga yang murah itu rumah tuh. bukan kayak jual beras. Iya, bukan kayak jual kacang gitu. Satu minggu bingung banget tuh saya mau kayak gimana. Nah akhirnya saya sharing sama Bang Kiki juga, terus sama teman-teman, kuasai produknya, dan alhamdulillah pecah telur tuh 1 minggu. Seminggu. Pecah telur. Alhamdulillah. Nah minggu selanjutnya alhamdulillah kecanduan juga. Iya. Kecanduan. Akhirnya telurnya lu pecah-pecahin semua. Itu apa aja yang dilakuin? Nah, kalau untuk selanjutnya kita kan pertama nih didampingin dulu karena belum terlalu menguasai materi tentang properti. Yang kedua, bangun jaringan. Kedua tentunya ada abang saya di wilayah sini. Terus masuk ke perumahan-perumahan, sebar brosur juga, terus cari member. Member benar sangat membantu sekali itu. Member. Terus di situ di medsos juga. Pertama tuh saya dari Instagram, kencengin di Instagram, Facebook, TikTok. Kalau YouTube baru kemarin Bang Dedi. Oh, itu baru. YouTube baru kemarin. Iya, soalnya aduh tergiur banget lihat Bang Dedi tuh. Tergiurnya buset, udah di atas banget itu di YouTube. Lihat di data booking, YouTube lagi nih Bang Dedi. Aduh gimana nih? Followernya udah banyak. Iya. Kontennya juga banyak. Nah, itu. Oke, jadi dari mulai medsos juga ada tadi. Ada. Pertama member. Kedua ya tadi membangun jaringan ya member ya. Member. Habis itu dari medsos. Medsos itu yang IG banyak ya. IG, Facebook kayak gitu ya. Ada yang berbayar nggak? Untuk saat Kalau itu? untuk saat itu belum. Saya cuman follow Iklan-iklan orang yang- aja, follow orang, terus banyak mungkin alhamdulillah ada yang juga. Jangan kan untuk bayar. Naik motornya bensinnya kering, Kan masih baru ya. jalan kaki,
Pesona Keuripan orang rumahnya dekat. Itu dulu kalau sekarang jangan cerita. Jangan dah. Orang baru turun tangga yang digelarin karpet merah. Ya jadi gini, mungkin kawan-kawan di member juga pasti dong bertanya, saya udah gitu ngelakuin juga medsos, saya pikir juga pasti kawan-kawan juga pada medsos ya. Iya. Ada trik khusus nggak kira-kira? Kalau untuk trik sih kayaknya ke segi umum aja ya. Soalnya Standar. standar aja. Cuman konsistennya itu. Nah, Konsistennya itu jadi pada saat iklan kan kita biasanya lihat yang like ada nggak nih gitu kan, ngarepin itu doang. Nggak ada nggak nih. komen ada nggak? Yang komen ada nggak? Kalau misalkan aduh misalkan 2-3 kali iklan nggak ada yang nyewot juga. Sebenarnya sih ada patah juga ya, misalnya semangat tuh jadi down gitu. Tapi ya daripada turun atau misalkan enggak melanjutkan, kita konsisten aja, Tetap yakin terus aja. beriklan gitu. Terus beriklan. Walaupun ada dan tidak orang komen atau Nah, like, tetap aja itu, iklan. tetap iklan aja. Berarti intinya konsisten. Intinya konsisten gitu. Sampai dengan saat ini bisa menguasai penjualan. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Mantap. Mantap. Itu amat. Jadi buat Dekat kawan-kawan, abang-abang juga ini. ini memang benar ya, ini memang benar ceritanya. Dia bahwa lang. Nah, Lang Lang. ya, ini nggak jauh beda. Ini barengan. Barengan. Nih, Ahmad nanti Lang udah diundang belum? Nanti next selanjutnya kita undang Lang. Nah, nanti undang Lang. Nah, ulang. Lang masih bareng-barengan Ahmad dan gue lihat itu dia peringkatnya Satu minggu ya? cakep. Ya apalagi Lang ini masih muda. Umurnya baru 20-an. Gua. Umur, Apa sih lu? umur 20-an dan dia ini dulu sebagai atlet renang. Dia Atlet renang dan orang tuanya itu kepengen dia ini menjadi Godok. bukan Dia bisa ya tentara ya, anggota TNI karena postur badannya kan besar. Bagus, Tapi keinginan dia lain, dia tuh pengen jadi pengusaha gitu. Akhirnya dia bergabung kepada kita. Nanti kita undang ya, penasaran dengan Lang. Gitu ceritanya. Iya. Ada kayaknya. Kayaknya ada juga Lang di dalam grup ini. Nanti Nanti kita undang, next kita undang Langnya. Terus selanjutnya nih buat Adedi nih. Saya rasa ini pasti member-member di sini nggak asing lagi sama Adedi nih. Insyaallah mudah-mudahan. Pastinya. Karena kalau buka YouTube, kita tulis ini Pesona Keuripan. YouTube yang keluar tuh YouTube Adedi. Pasti gitu. Nah, jadi buat kawan-kawan, sedikit informasi juga bahwa Adedi ini yang punya channelnya, akun YouTube-nya itu namanya Dedi Bedol, bukan Dedi Beol ya. D-nya dipakai ya. Iya, betul. Bukan Dedi Beol. Nah, di situ banyak banget konten-konten tentang membahas tentang perumahan. Jadi bukan hanya penjualan, bukan hanya progres juga, tapi di situ banyak tuh syarat-syaratnya. Jadi bisa ada kita bisa tahu detail tentang bagaimana cara mendapatkan rumah subsidi di YouTube-nya Adedi ini. Nah, yang kita di sini kita undang Adedi ini sebenarnya pengen tahu bagaimana sih cara beriklan yang tepat di masa pandemi seperti ini gitu. Kan otomatis sih kalau misalkan pandemi kan nggak bisa kemana-mana, PKS nggak bisa. Jadi yang tepat itu seperti apa nih Adedi misalnya? Mungkin Adedi bisa sedikit sharing kayak kita. Tapi harus jujur, nggak boleh tutup-tutupin. Biar saya mau ikut-ikutan juga. Karena Adedi ini saya tunggu lah belum dibalas ya, belum dijawab ya. Minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu sih? Yang satu hari dia booking 8. 8. Hah? Kemarin. Itu kemarin. Minggu kemarin kawan-kawan, Adedi ini satu hari 8 konsumen. Satu hari. Itu duitnya nggak usah dihitung gitu. Waduh, banyak itu duitnya. Coba Adedi sharing sedikit. Duit yang Silakan tuh Adedi, tapi ngobrolnya harus ucapin selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam. teman-teman yang mungkin sebelumnya ini mungkin sudah sering ada ini ya, udah berapa hari sih, udah berapa kali sih? ini yang keempat Keempat. Nah, meetingnya. mungkin gue baru hadir di sini mungkin ya. Jadi alhamdulillah teman-teman yang udah bergabung di acara kita nih, alhamdulillah yang tadi nyambung nih dengan yang lu tanyain masalah pandemik ini ya, Iya. PPKM kayak gini, itu nyambung. Jadi pandemik itu jangan dipermasalahkan dan jangan disalahkan, ya kan? Iya. Tapi banyak orang yang mempermasalahkan. Alasan. Ibaratnya gini dengan ya betul, jadi alasan. Kenapa lu nggak gawe? Pandemik di jalanan ditutup. Nah, itu jadi alasan. Sebenarnya, jadi gimana caranya di saat emang pandemi kita nggak bisa ngelawan, Betul. kita nggak bisa berontak ya habis gimana kalau diem aja, gitu kan? Jadi
jangan jadi alasan, udah ikutin aja. Misalkan kayak gini nih, kita market nih, ya tetap market, iklan ya terus ngiklan gitu kan. Di saat mereka marketing yang down dengan alasan 1000 alasan itu, ini kesempatan buat teman-teman ini semuanya, teman-teman yang di rumah, ini kesempatan buat semuanya. Di saat mereka yang lainnya mundur ke belakang, turun, malah ada yang sampai down, malah sampai ada yang gulung tikar, kita maju. Kita malah maju ya. Itu kesempatan. Di saat mereka merenggang, kita masuk ke dalam. Nah, di saat kita masuk ke dalamnya, seperti apa? Berarti kan memang kalau jadi marketing itu, yang pertama yang perlu diperhatikan itu gini. Konsumen itu berhadapan dengan marketing. Iya. Ya, tugas marketing itu berat. Karena berhadapan dengan konsumen. Di atas marketing ini ada developer. Ya kan, ada developer. Di saat memang developernya ada masalah, yang berhadapan dengan konsumen siapa? Marketing. Kita, Iya. marketing. Nah, sebelum kita mencari properti yang bagus, lihat dulu, teliti dulu pengembangnya seperti apa, Oh gitu. developernya seperti apalah pengembangnya, terus gimana? Lihat track recordnya bagus nggak di perbankannya, dalam urusan legalitasnya, udah selesai belum? Iya. Iya. Ya kalau udah pasti akad mah udah pasti aman. Aman. Kalau udah akad kredit, ya kan? Tapi setelah akad kredit kan ada perlu dokumen-dokumen yang harus diselesaikan. Iya. Nah itu banyak developer itu yang mengabaikan. Sudah akad kredit mereka terima uang tapi lupa dengan tanggung jawab yang mereka belum memang selesai. Selesai. Tanggung jawab developer itu kan sampai kita ngurus ke notaris, nah notaris itu jalan sampai jadi sertifikat. Nah setelah sertifikat itu jadi, itu kan diserahkan ke Bank BTN sebagai jaminan. Jaminan, ya. Nah sampai selesai, udah gitu selesai. Jadi urusan teman-teman kan ke pihak bank, bukan ke developernya lagi. Jangan sampai nanti developernya Betul. ini yang bermasalah Iya, sehingga developer cabut. Nah, yang berhadapan dengan dulu konsumen. misalkan ya teman-teman di situ sudah sering di medsos. Nama teman-teman udah ada di YouTube, sama teman-teman ada di IG, ada di manalah semua medsos. Ternyata yang produk teman-teman tawarkan itu nggak benar. Oknumnya. Ada dua pilihan, lu mau ganti nomor, ganti akun, semuanya lu mulai dengan baru lagi, atau Kalau ada lu maju terus. Gitu. Jadi syarat salah satu dari lu pengen jadi marketing, dalemin dulu tuh yang lu jualin tuh apa. Iya, termasuk ini perusahaannya ya. Perusahaannya, jelas lah perusahaannya, karena yang berhubungan itu dengan konsumen itu siapa. Nah, itu yang perlu lu perhatiin. Nah, terus cari, di saat lu udah ketemu itu, kayak gue yakin ya dengan PT Hikmah Alam Sentosa ini, Pesona Kauripan Group ini, gue yakin kenapa gue bisa terjun di sini, karena gue yakin lah nanti kalau gue ceritain di sini ya lama ya kan, ya karena ya gue yakin. Nah di saat teman-teman sudah dapatlah, anggaplah nggak di Pesona Kauripan, ini kan market ini bisa kemana aja, Iya. misalkan di mana lagi lu punya ini, pahamin dulu. Nah setelah itu lu dalemin materinya, caranya dulu. Iya. Lu harus tahu caranya dulu. Lu kalau pertama ngiklan kan, ngiklan, tapi di saat sudah ngiklan berhasil ada yang datang, jangan sampai teman-teman belum siap. Jadi harus siap. Harus siap. Jadi ketika mau iklan kita tuh udah harus siap dulu ya. Kita siap. Siap Menyambut dalam segi ya. apa? Menyambut. Di saat namanya masyarakat yang banyak yang belum tahu tentang rumah subsidi, mereka akan bertanya, teman-teman siap nggak untuk jadi juru konsultasinya? Di saat konsumen tanya, kalian bisa jawab, tapi jawabnya itu dengan fakta, bukan dengan kebohongan. Iya. Bukan ngumpet-ngumpetin, bukan nutup-nutupin, tapi ya itu. Jadi pahamin itu dulu. Jadi teman-teman matengin dulu produknya seperti apa, keberatan konsumen seperti apa, ini seperti apa. Nah, di kita kebetulan setiap malam apa gitu kita kan ada acara meeting tuh. Meeting. Nah, acara meeting itu kalau teman-teman pengen memperdalam ilmunya boleh datang aja. Iya, gabung. Untuk member gabung nggak apa-apa. Walaupun Kita member belajar juga. bareng. Misalkan ada waktu cuma nggak ngapa-ngapain di rumah, ngopi, di sini juga bisa ngopi, ya kan, ngerokok bisa ngerokok, ngumpul lagi. Bisa silaturahmi lagi ya. Betul, datang aja, pahamin produknya. Nah, di saat temen udah paham, sambil mengiklan, sambil pahami produknya, Itu di saat dah. memang didatangkan Konsumen. sama konsumen ya, dengan arahan yang di atas kan gitu, kita udah siap. Jangan sampai, duh gue mau ngomong apa nih ya? Iya, iya. Gue mau jawab apa nih ya? Nah, jangan. Tapi nggak apa-apa, jangan takut dengan itu. Kita proses aja. Proses Karena sambil teman-teman belajar di ya. sini banyak yang mau bantu kok untuk follow upin misalkan. Tapi jangan sampai, kalau bisa follow up sendiri. Iya, sebenarnya di sini ada poin penting, bukan poin penting, poin yang saya garis bawahi ialah
pahami dulu developernya gitu. Iyalah. Karena emang banyak memang yang di luar situ ada developer yang mohon maaf kita nggak sebut ininya, tapi banyak yang memang kurangnya tanggung jawab sehingga Untungnya, iya. iya, sehingga kita yang di bawah ini yang menawarkan rumahnya, kita yang berhadapan langsung dengan konsumen. Bukan developer. Bukan developer. Developer ya Nah, bisa jadi- kabur, tapi Ya, banyak sih ya di member saya juga banyak. Jadi dia bukan hanya menawarkan pesona keuripan bukan, tapi banyak juga tuh menawarkan perumahan-perumahan lain. Tapi dengan ilmu yang kita dapat sekarang, pastikan dulu walaupun bukan hanya di pesona keuripan, sekarang di perumahan lain. Pastikan dulu developernya seperti apa gitu. Track recordnya seperti apa. Apakah ini developernya berkembang atau tidak? Terus pembangunannya memang banyak atau tidak? Karena itu salah satu syarat. Iya. Ketika developernya berkembang, pembangunannya juga banyak, kita pun tidak ragu-ragu untuk menawarkan perumahan tersebut. Terus. Nah tadi kan sebenarnya yang saya tanyain, Nak, Itu tugas pertama, belum Tugas tugas kedua nih dari marketing. belum. Belum. Tugas keduanya Nah, coba. tugas Singkat kedua aja nih. dari teman-teman sudah anggaplah lolos, sudah bisa produk, ya kan? Sudah bisa yang lainnya. Nah, tugas marketing itu gini. Jadi jangan sampai, nah teman-teman mau usahanya mau lama apa sebentar nih. Kalau kita kan pengen namanya usaha pengennya lama ya. Awet kan gitu. Jangka panjang. Nah, jadi kita saring lagi dari konsumen itu kira-kira mereka bisa ACC atau enggak. Misalkan Pastikan dulu. bisa ACC menurut kita, tapi kan kita tahu produknya dulu seperti apa. Mungkin teman-teman tahu tentang BC, data diri. Dia kira-kira masuk nggak kategori untuk di ACC? Kalau nggak masuk, misalkan ada kendala dengan persyaratan, jangan. Karena tak sia-sia ya. Iya, mereka booking fee. Mereka ngumpulin sehari misalkan 100.000 atau 10.000 untuk pengen booking fee-nya doang. Tapi teman-teman tahu nih nggak bakalan di ACC nih orang. Iya. Dengan persyaratan dia cerita begini-begini, oh bisa bu. Padahal lu tahu nih nggak bakalan di ACC. Lu bayangin, mungkin mereka ngumpulinnya itu mungkin ya 1.000 perak, 2.000 perak ya kan untuk booking itu. Nah teman-teman itu saya anti ke situ. Mendingan enggak deh, jangan deh. Jangan sampai merugikan orang jangan lain. merugikan. Jadi di saat teman-teman konsumen konsultasi, di saat memang menurut kita bisa ACC, ya silahkan booking. Kalau menurut kita nggak ACC, jangan. Iya. Nah kita dari situ aja link udah mulai loh. Nih dari booking fee, terus saya sampai dia punya rumah dan dia merasa nyaman di situ. Merasa puas. Pasti dia tetangganya, temennya banyak. Pasti ngambil di mana? Oh ke ini, ke si A tuh. Ini nomor teleponnya. Itu bisa jadi member di situ. Iya. Tapi ngapain nunggu teman kita nanya? Lah kita lah yang bergerak bantu mereka. Iya. Itu marketing. Jadi tugasnya bantu mereka yang punya rumah, jangan jualan dulu. Kalau jualan mah nih, kita Gampang. jualan terus lu nggak mau, kita kecewa pasti, beban. Iya. Tapi kalau kita bantu, mau diterima ya syukur, nggak ya nggak apa-apa, Iya. nggak ada beban. Niatnya membantu. Nah, karena niatnya beda. Betul. Ini luar biasa ya kita dapat ilmu. Nah, itu adem tau nggak lo? Seneng di saat Luar kita biasa. punya teman. Bahkan dari 85% mungkin tuh gua nggak ada yang kenal sama mereka. Dia tahu gue di YouTube, tahu gue di website, tahu gue di medsos lah semuanya. Dia hubungin gua di saat sudah sampai punya rumah mereka. Itu bahagianya tuh. Senengnya Bukan banget. bahagia cuma kita dapat pi, bukan ya. Iya. Dapat pi ya itu ngikutin ya, tapi bahagianya bisa Ngebantu. membantu nih. Alhamdulillah bisa punya rumah ya kan. Iya, Nah iya. itu Dapat keluarga baru. dapat keluarga baru, mau ngopi gampang ditawarin mulu, Pak Deddy ngopi. Tapi gini Iya, ya. benar, itu, benar. Ada di tapi gini. Menurut saya sih memang marketing di pesona keuripan ini jujur ini ya, jujur. Memang kayaknya beda gitu memang ya. Pertama yang tadi dijelaskan bahwa memang kita itu bukan marketing yang tipenya bisnis booking. Smoking, iya jangan. Jadi ya buat kawan-kawan memang ya di pesona keuripan itu lebih selektif memang marketingnya. Jadi kita tuh ditugaskan hanya memberikan info yang sejelas-jelasnya kepada konsumen. Iya. Dan niatnya untuk ngebantu, bukan niatnya untuk gimana caranya kami dapat fee, bukan. Jadi kalau Pi misalkan ngikutin. fee mengikuti. Jadi selama kita mau menghadapi konsumen, itu niat dalam hati untuk ngebantu dia supaya bisa punya rumah. Nah, dipastikan dulu nih persyaratannya. Apabila persyaratannya udah tahu persyaratannya ini bermasalah, misalkan di checking atau kalau misalkan di masa kerjanya udah tahu bermasalah, maka kita tidak akan bisa nerima bookingnya karena yang dirugikan itu nanti konsumen. Karena uang bookingnya 1 juta itu bakalan hangus. Jadi yang dirugikan ialah konsumen. Kita kasihan pada konsumen. Nah, di pesona keuripan ini seperti itu gitu. Memang saya lihat bukan hanya bisnis booking, tapi memang ngebantu ya menurut saya seperti itu. Tidak ada niatnya itu wah harus booking enggak.
Enggak, malah niatnya tuh membantu, Mbak. Maka dari itu saya bisa lihat bahwa beda ya marketing dari Pesona Koripan ini. Oke, Adedi. Untuk channel YouTube-nya sendiri saat ini udah berapa ini sih followernya? Alhamdulillah sih. Subscribernya? Subscriber sih ya alhamdulillah ya. Ada Hampir. sekitar berapa ya? 3.000-an ya. 3.000. Hampir ya, mau nyampe 3.000. Ada nggak sih yang Alhamdulillah itu dapat konsumen dari YouTube? 85%. Dari YouTube. Konsumen gue dari YouTube 85%. Tapi ini TikTok udah mulai ini naik nih. Udah mulai membalap. Ah. Dari TikTok. Jadi gue medsos di TikTok juga. Yang sudah 3 kali di banned, gue nggak bisa ngiklan, nggak bisa apa-apa, tuh bisa lagi ya 3 kali gue lebih hati-hati dalam jualan. Di YouTube ini udah mulai TikTok naik, Udah mau udah naik. mulai ada beberapa konsumen-konsumen yang ini akan menyaingi YouTube gue, tapi di sini YouTube gue geber lagi, jangan sampai kalah sama TikTok, gue kasihkan di TikTok, YouTube gue tinggalin, enggak, sama gue geber. Gitu. Ya, jadi buat kawan-kawan yang di grup member, mau membernya atau mungkin kawan-kawan marketing yang bergabung pada malam hari ini, sambil kita sharing, bisa juga mau nanya ataupun mau tanya dengan adedinya, atau nanya ke Ahmadnya, atau nanya sama Bang Kiki tentang progresnya, pembangunannya, dan juga yang lain-lain lah ya. Di sini banyak banget yang ada Agung. Saya banyak belajar sama marketing yang namanya Mbak Uni dan Bang Uco. Terus ada juga banyak ya di sini ya. Buat kawan-kawan juga, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Nanti kita akan coba jawab. Kita kembali lagi ke Adedi nih. Adedi kan untuk YouTube sendiri udah lumayan nih. Menghasilkan, mendatangkan konsumen. Sebenarnya di channel Adedi itu tuh tentang apa gitu yang di-upload di kontennya itu? Iya. Iya, kalau mau buka dulu. Iya. Promo cuy. Bukanya Pesona Koripan, di situ ada channel Dedi Bedol. Langsung biasanya ya. Ya. Nah, dulu sih sebenarnya gue niatnya cuma gini. Gue saat gue jualan rumah, gue kayaknya ngeliat dulu zaman-zamannya Atta Halilintar gitu-gitu. Bikin Gua YouTube. YouTube pada booming dengan penghasilannya. Gue nyoba Bikin YouTube. bikin YouTube. Nah, bikin YouTube, tapi gue bingung kontennya apa kan gitu ya. Dari awal-awal ya gue campur-campur, gue jalan-jalan, gue upload, terus gue upload. Nah sekarang gue fokusin gue di Pesona Koripan. Ya gue update tentang persyaratan. Jadi gue bongkar di situ tentang persyaratannya, kalau mau ambil rumah subsidi apa sih. Jadi di saat mungkin dia telepon kita nggak ngerti, paling nggak dia sudah lihat channelnya dan dia simak, oh persyaratannya seperti itu, paling nggak paham. Nah misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, biasanya mereka komen atau dia WA langsung ke gue. Oh, jadi kontennya banyak tentang persyaratan. Persyaratan sama progres. Jadi gue pakai episode, jadi baru dari misalkan baru fondasi, baru dibuka sampai akad kredit itu sampai selesai, udah tamat ibaratnya, nanti ada episode PK3 baru lagi. PK3 tahap 2, episode 1, nanti 2, 3, ntar sampai akad kredit lagi. Gue jadi bikin sinetron. Iya. Tapi keren ya, maksudnya kontennya itu malah membantu juga, juga marketing lain. Iya. Jadi kadang-kadang gue nanya sama mereka, kok bisa, kenapa? Jadi kalau kebanyakan itu kan elegan. Marketing tuh bicara ya tentang kualitas, mutu, apa, itu semua elegan. Kalau gue kan apa adanya di situ. Dari persyaratan yang memang apa adanya, dari rumah ya memang apa adanya. Ya yang penting ya gue fokus aja di situ terus ya. Ternyata dengan bahasa gue yang masih belepotan gitu ya. Kadang-kadang ya masih bahasa kampung lah kan gitu ya. Gue nggak bisa yang elegan gitu ya, tapi mereka pahami, yang penting paham gitu, yang penting paham. Poinnya ya, ngopi dulu ada di. Iya, paham tentang persyaratannya. Misalkan nggak jelas, udah langsung gua kasih link YouTube gua. Di saat dia buka link YouTube gua dan dia buka, nah itu kan lumayan. Ya. Nambah jam tayang ya gitu. Berarti mengharapin fee juga dari YouTube? Ya, Enggak. sebenarnya dulu iya. Awalnya mengharapkan. Awalnya gue cari sampingan itu dari YouTube. Penghasilan di YouTube. Ya, gue pengen cari tambahan itu, gue Dari pengen main YouTube. YouTube karena gue bakalan digaji sama YouTube nih. Nah, di situ harus gimana kalau gue bisa sampai ada iklannya. Di situ harus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Lu bayangin, 1.000 sih masih mending lah, lu bisa beli subscriber, mungkin ada juga yang nawarin atau temen-temen lu suruh subscribe semua. Cuma yang jam susah tayang. itu jam tayang. Kenapa? Jam tayang itu pengaruh pada mereka yang nonton, dia seneng apa enggak.
Kalau nggak senang itu cuma di skip aja, paling Iya, cuma nggak dapat ditonton berapa ya. detik loh. Nah, gimana 4.000 jam tayang itu? Nah, tapi gua di waktu kalau nggak salah 3 bulan apa ya? 3 bulan Udah tembus. udah tembus, gua udah bisa ngelamar ke YouTube dengan 1.000 subscriber gua dan 4.000 jam tayang gua monetis, ternyata diterima. Sekarang udah iklan. Udah ada iklan. Nah, udah ada iklan di situ ya. Ternyata gua pertama gua ngarepin dari iklan itu gua banyak. Ternyata nggak seberapa. PJ dari YouTube. Nggak seberapa. Iya, nggak seberapa ternyata. Nah, dan akhirnya gue nggak mikirin ke situ. Gue nggak mikirin ke situ, ternyata dengan konten YouTube gue itu bisa ngebantu banyak orang yang pengen tahu rumah subsidi, dia tinggal buka linknya, ditonton ininya, dan mereka mengerti. Iya. Nah, dari situ ternyata dari situ itu gue emang harus jadi orang yang bisa apa ya, jadi konsultan. Di saat mereka nanya, gue harus bisa jawab. Nah itu, kita harus bisa jawabnya itu, kita harus update tentang pembangunan tuh Kiki misalkan, kita harus update. Jadi intinya bahwa bukan mengharapkan lagi fee dari YouTube-nya, malah kalau bisa, gara-gara YouTube bisa ngangkat penjualan. Iya. Kalau bisa mah malah bayar ke YouTube mah ya. Karena kan nggak ada member dari YouTube. Ya kan, kecuali Kiki, itu kan ada biaya member di situ Ya, ya. itu dari YouTube nggak ada, Tapi gitu. dari YouTube, kalau YouTube punya rekening mah kali. Transfer. Tapi dia duitnya udah banyak. Oke, buat kawan-kawan silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini banyak pertanyaan, Bang. Iya, ini ada dari Iwana. Untuk semua master, aduh bukan master ya, kita semua Masih sama belajar, masih belajar. Saat ini udah coba berjualan, memang niatnya masih berjualan, belum ngeh seperti barusan yang disampaikan, tapi hasilnya masih nol. Saya gabung setelah melihat YouTube Mas Jo, YouTube channelnya Mas Jo, Ya, sampai akhirnya masuk dan ke member. Pesona Kauripan yang sudah saya lakuin di sini masih berjualan, terbatas WA dan cari member juga. Dengan asumsi saya bisa berbagi fee juga ke member saya walau hasilnya saya nggak full. betul. Gimana menurut master-master? Mungkinkah kedepannya saya coba pasarin di Facebook, Instagram, TikTok soal Pesona Kauripan untuk pecah telur? Jadi sebenarnya dia ini baru bergabung karena melihat channel YouTube-nya dari Mas Jo. Nah yang dia lakuin, dia udah ngelakuin selama ini tuh misalkan menawarkan ke teman, Berapa lama? saudara. Berapa lama? Ini mungkin Mas Iwana udah berapa lama? Kalau menurut saya sih baru sih bergabung. Nah, gitu kan udah mencoba, tadi kata dia sudah berkali-kali. Iya, Sudah- belum ada hasil. belum ada hasil. Itu berapa lama? Kalau baru sehari belum ada hasil ya wajar. 2 hari belum ada hasil ya wajar. Seminggu belum ada hasil ya Wajar wajar. juga, sebulan juga Mas. Sebulan juga belum ada hasil wajar. Wajar. Nah, di saat teman-teman sudah penuhin tuh berandanya akun lu, tempat naruh foto lu itu tentang produk Rumahan. lu, jangan sampai gini. Yang lu pasarin sekarang rumah, lu pasarin sekarang nih seminggu, lu pasarin rumah. Ternyata dari seminggu itu nggak ada hasil. Gue jualan cendol deh. Ya, Atau gue pengen jualan jagung bakar deh, atau gue mau jualan kopi deh, gitu kan, atau gue mau usaha yang lain gitu. Nah, di saat teman-teman sudah mengiklan itu dalam waktu seminggu, ternyata belum ada. di minggu depannya lu di jualan yang lain. Nah, di saat lu upload lu jualan rumah, padahal nih orang ntar gue minggu depan deh gue mau hubungin dia. Nah, di saat si konsumen hubungin lu, jangan sampai Pak masih di rumah nggak, masih di properti nggak, saya sekarang udah dagang nasi goreng atau dagang apa, jangan sampai. Jadi penuhin dulu tuh beranda lu. Kalau lu punya Facebook, lu penuhin foto lu dengan properti rumah yang apa yang lu pasarin. Status lu ya penuhin dengan produk lu, mau dimanapun penuhin aja. Seperti kita gini, ngopi pagi gitu kan, makan pagi iklan, makan siang iklan, makan sore iklan, terus lagi bengamu iklan aja terus. Dapat foto-fotonya dari mana? Minta aja ke marketingnya. Ke grup juga kita share terus. terbaru. Udah kita share. Iya, foto-foto terbaru, minta foto lagi dong, gue minta video lagi dong, jangan iklannya itu lagi gitu. Jadi minta sama marketingnya. Iya. Jadi untuk Mas Iswana tadi, jadi dia udah sebatas teman di WA, cari member juga. Ya sebenarnya ada banyak ya peluang untuk mendapatkan konsumen itu. Misalkan tadi lewat IG atau Facebook kata adedinya, atau bisa buat channel juga, channel YouTube. Karena member di dalam grup ini juga ada yang membuat channel YouTube juga.
Jadi kalau di Facebook itu gampang kok, join ke grup-grup properti atau perumahan di sekitaran Jabodetabek, terus posting di sana sebanyak-banyaknya. Nggak perlu takut itu tidak dikomen ataupun tidak ada yang like. Jangan pikirin. Yang penting kita posting nih ikhtiar. Pagi posting, anggap kita sarapan pagi, siang posting, sore posting gitu. Jadi buat Mas Iwana, saya yakin lah, asalkan tadi kuncinya sebenarnya konsisten ya. Konsisten. Asalkan konsisten, saya yakin akan mendapatkan hasil. Jadi ketika posting dalam hati niat ya udah ini ikhtiar saya dan maka akan datang sendirilah kalau konsumen itu. Coba aja dipasarin di Instagram, TikTok ataupun di Facebook Mas Iswana. Terus ini ada dari Reksa. Mau tanya DP keseluruhan berapa sih? Kok beda-beda dengan perumahan lain padahal sama-sama subsidi? Ya, betul. Sebelum dijawab, saya mau memang ada pengalaman ya. Kalau lihat di Facebook itu, ada yang ngasih DP misalkan 2 juta sampai terima kunci gitu. Iya. Tapi itu kan saya penasaran loh, perumahan kita DP aja segini, sampai terima kunci itu segini. Totalnya. Penasaran, saya pernah Iya. boom pakai motor, saya lihat ke situ. Nyampe di sana, ini ngomong saya nggak mau sebut produknya ya. Boro-borokan rumahnya, kantor pemasaran nggak ada, dia pakai tenda, pakai meja doang. Jadi menurut saya apa bener ini gitu nah. Ya, benar mungkin. Ya tapi kan pembangunannya nggak Iya, ada gitu. benar mungkin. Nah kalau untuk mau tanya nih Pak, jadi menurut Adedi ini berapa nih DP dari kita? Ya kan, sekarang gini. Untuk harga, Heeh. harga kan sudah ditentukan oleh pemerintah. Berarti sama semua. 168 juta, semua di tahun ini itu 168 juta. Kalau yang kurang dari itu ada, karena lihat areanya. Iya. Untuk area Jabodetabek kayak misalkan di daerah Serang aja dia masih 158. Beda-beda. Iya, kita di sini 168. Jadi lihat areanya. Mungkin di Jawa Tengah, mungkin di Jawa Timur, mungkin di mana ya itu harganya beda-beda. Tergantung dari emang lokasinya. Lokasi. Itu udah ditetapkan oleh pemerintah ya? Karena itu ditetapkan dari pemerintah karena melihat dari UMR. Iya, iya. Paling nggak rumah subsidi itu paling nggak di sepertiga gaji. Itu bisa buat bayar angsuran sepertiga gaji kalau UMR-nya 3 juta, berarti kan rumah itu pasti di bawah 158, masih 148 mungkin. Iya. Gitu. Jadi lihat dari areanya, yang pertama harga sama. Kalau DP? Terus kalau untuk masalah DP, nah itu balik lagi. Orang properti mah DP 0% juga bisa. Bisa ya? Bisa. Ada ya? Boleh ya? Iya, DP 1% bisa. Iya kan? Betul. Atau tanpa DP bisa. Kita juga ada ya tanpa DP ya? Iya, bisa. Jadi kalau itu mah tapi dari situ, tapi kan kualitas, legalitas itu beda-beda. Ya kan? Yang pertama teman-teman perhatiin itu DP ada yang 2 juta, tapi di saat nanti mereka pilih blok ternyata dia di depan taman mereka harus nambah 10 juta lagi. Bisa aja untuk biaya proses semuanya kita yang nanggung dari developer boleh. Tapi kan kita harus mengurangi dari kualitas bangunan. Mau nggak mau dong kita presnya di kualitas bangunan karena di sini ada biaya-biaya ini kita harus bayar proses akad harus uang kita. Iya. Belum nanti harusnya ada DP di situ dia tanpa DP berarti udah mengurangi lagi. Namanya developer itu kan cari untung. Iya. Nah daripada dia ini misalkan udahlah pulang kualitas bangunannya yang penting mah jadi bangunan aja. Tapi Iya. kan kita nggak mau ke situ. Nah di sini bedanya kita kualitas bangunan kita makin bagusin. Nah untuk DP kan semua sama di 1%. Misalkan 1%. ada beberapa developer yang masih 5%. Nah kita Kalau Pesona Koripan Pesona sendiri ya? Koripan itu di 1%, banyak sih yang 1%, tapi kita kan di sini emang terbaik nasional 2018, 2019 dan 2020. Jadi ya bukan cuma di Pesona Koripan yang DP 1%, mungkin di Rumah tempat lain lain juga masih ada, tapi ada yang 5%. Itu dari DP pasti sama. Kalau harga di 168 paling pasti DP-nya 1.680. Itu DP. Jadi DP-nya 1.680. Itu baru DP. Iya, di luar itu kan nanti ada biaya Notaris. biaya notaris, pajak, pajak, terusnya ada buat sertifikat, itu semuanya udah gabung di situ. Nah itu untuk penambahan DP itu, ya kan jadi di total kalau sekarang itu sekitar 8.680.000, ya kan? Iya. Jadi saya Jadi jelasin. DP beda-beda, jadi tergantung DP tapi lihat dari kualitas bangunannya juga. Kualitas bangunan. Ya, Jadi kalau untuk kualitasnya Pesona Kauripan, saya jelasin lagi itu DP-nya 1% ya. 1%. Bang Reksa ya. Itu 1%. Jadi kalau misalkan kita di rumahnya
sudah 168 sekarang, berarti DP-nya itu 1.680.000. Dan di situ nanti ada juga biaya notaris. Kalau untuk persona Koripan 3, karena memang ada perbaikan mutu ya. Ya. Mulai dari carport, itu udah pasang wear mesh, lantai udah pasang wear mesh, termasuk juga itu septic tanknya udah beda ya sama persona Itu Koripan. menghemat 4 juta. Jauh menghemat. Nah jadi Kita nambah 2 juta. Nambah tapi 2 juta. Menghemat sebenarnya menghemat teman-teman itu 4 ya juta. seharusnya kita mau gali septic tank, mau gali lain itu keluar duit lagi, di sini enggak. Iya. Jadi di situ ada biaya notaris sebesar 7 juta ya. Jadi 1.680.000 itu DP, uang muka ditambah notaris itu 7 juta. Jadi totalnya 8.680.000. Nah, itu nanti ditambah lagi saldo di rekening konsumen itu sebesar 3 juta. 3 juta. Kenapa mahal 3 juta? Ah. Nah, jadi sebenarnya gini, Hmm. bisa aja kita cuma 2 juta. Bisa. Bisa. Orang biaya proses itu kok kan ada biaya proses di situ. Biaya proses akad kredit itu di bawah 2 juta. Ada yang 1,8, ada yang 1,6, ada yang 1,5 tergantung dari tenornya. Nah, tapi nanti bayar cicilan lagi. Ya kalau digabungin Sama aja. sama. Jadi kalau kita bayar untuk biaya proses akad kredit dan angsuran pertama. 1 bulan pertama. Iya, angsuran pertama paling nggak aman lah, teman-teman nggak usah mikirin angsuran pertama dulu deh. Iya, udah Mungkin dipotong teman-teman langsung. pengen rehab apalah gitu, nggak mikirin angsuran pertama. Jadi Iya. ya itu. Jadi beda-beda sih sebenarnya. Kita sih ketika properti ke developernya itu cuma main di uang muka. Di uang muka. Nah, jadi saldo di dalam BTN itu sebesar 3 juta ya kawan-kawan. Itu buat 1 bulan cicilan pertama. Iya. Dan di situ nanti ada biaya akadnya juga. Nah, terus nanti ada asuransi juga Asuransi include di cicilan. di cicilan. Jadi di situ semua tuh di saldo konsumennya. Kalau untuk uang mukanya kita sama di 1%. Persen. Kalau di total itu semuanya termasuk dengan biaya apa namanya di saldonya itu sekitar kalau Pesona Koripan 3 12.680. Ya itu ya buat buat Ihwana. Terus ini buat Bunda Lia kita singkat aja karena udah 50 menit. Ini mungkin buat Gua buat, lagi, buat siapa Kiki nih, buat Kiki kayaknya. Apa bedanya KPR dan komersil? Apa maksud kredit developer? Terima kasih. Mungkin maksudnya apa bedanya KPR subsidi sama komersil? Subsidi dan komersil. Bedanya apa itu? Eh, Singkat aja karena waktu udah mepet. udah deket ya. KPR Udah. subsidi itu Belum ngomong ya. bunganya flat hanya 5%. Kalau subsidi, Subsidi Flat. bunganya 5%. flat ya. Ditambah lagi kalau komersil sendiri dia mengikuti suku bunga Kalau komersil, komersil. Itu suku bedanya bunganya naik, untuk ikut KPR. naik gitu ya. Ikut naik. Tapi subsidi sendiri ada 3 apa ya? Skema. 3 skema. Yang pertama FLBP, yang kedua SSB, yang ketiga BP2BT. Iya. Gitu. Nah, kalau mau lebih detail karena waktunya Mepet, ya. Gini bisa- aja deh nih, gampangnya gini Ki. Beda rumah komersil sama subsidi. Nah, rumah subsidi tadi yang gue bahas, harga itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Pemerintah. Berarti di harga 168. Lebih dari 168 berarti bukan Bukan rumah subsidi, berarti Bukan rumah komersil. Nah, kalau rumah subsidi itu ada keterkaitan dengan pemerintah, developer, bank pelaksana, dan pemerintah. Jadi masih diawasi dalam 5 tahun, nggak boleh direnovasi atau apa. Nah, itu. Tapi kalau rumah komersil berarti harga yang lebih dari 168 itu berarti komersil. Komersil. Nah, biasanya dari bunga itu dia nggak flat 2 tahun, dia flatnya Flat 2 tahun. Ya, jadi kita tadi ada skema FLPP, BP2PT dan SLB, SSB. 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 Ya. Jadi itu untuk lengkapnya nanti akan dijelaskan di dalam grup skema-skema itu ya. Yang pasti kalau setahu saya ini singkat aja. Kalau saya lebih menjelaskan konsumen tuh BP2PT, FLPP itu Yang flat sampai lunas, SSB 10 tahun. SSB 10 tahun flatnya, BP2PT 4 tahun dia nggak flat. 4 tahun dia nggak flat. Jadi buat apa tadi ya, Bunda Lia, subsidi sama komersil tadi udah dijelaskan. Kalau menurut saya sih bedanya kalau subsidi itu disubsidi oleh pemerintah, mulai dari cicilan dan uang muka dibantu oleh Iya, pemerintah. Kalau komersil itu beda, pemerintah nggak ikut campur. Jadi antara developer, bank dan konsumen langsung. Iya. Jadi kalau harganya sekian ya sekian, cicilannya tidak ada bantuan dari pemerintah. Maksud dari kredit developer itu kredit biasanya itu langsung antara konsumen dan developer. Biasanya itu tidak jangka waktu yang lama. Itu bahasanya itu biasanya Syariah biasanya. ya yang syariah atau juga
apa ya, kredit Tanpa bank, tanpa bank. tanpa persyaratan, tanpa Tanpa biaya checking persyaratan. biasanya. Iya, tapi itu biasanya nggak lama ya. Tanpa kriteria dia. Iya. Ya, selanjutnya nih pertanyaan terakhir ya. Tadi dari siapa ya? Masih ada pertanyaan terakhir sebelum ditutup. Ini masih dari Bang Iwana juga. Kadang teman-teman tanya lokasi. Pas tahu Cilengsi, Kelapa Nunggal tuh jauh menurut mereka. Cara menjelaskannya gimana ya, Mas? Adakah bocoran soal tol-tol atau jalan-jalan lainnya ke depannya? Mas, di BPN atau lembaga lainnya? Memang iya, kendala saya juga gitu. Iya, jujur. Ketika mereka tanya, karena kan gini, Wajar. rata-rata Wajar. yang pengen rumah subsidi itu kan orang-orang dari Jakarta ya. Iya. Jakarta, Depok, Bekasi kan seperti itu, Wak. Karena di lokasi tersebut tidak ada lagi rumah subsidi. Tuh. Wajar. Ada pun mungkin sempit ataupun mahal. Nah, ketika mau nanya, lihat program Perumahan Pesona Keuripan, loh ini rumahnya keren, cicilannya murah, kepengen. Begitu nanya lokasi di mana, Cilengsi gitu, di Kelapa Nunggal, wah jauh gitu. Sini lu mau yang deket, gue cariin. di mana tuh, Pak? Lu mau yang deket, Ah. dia kerjanya di mana? Misalkan di PT lah, PT apa? Di Gitu. daerah mana? Jakarta Pusat kayak Daerah gitu. mana? Anggaplah di Bintaro gitu. Bintaro. Berarti kalau di Bintaro, gue cariin deh Pondok Indah. Mahal lah. Nah, kata lu pengen cari yang deket. Ya, jadi gini Jadi gini, lu mau nyarinya yang gimana? Iya. Ya, pengennya yang murah, yang bersubsidi, cicilan ringan, Pengennya deket. deket. Gue cari Pondok Indah. Ya, jadi segini Bener ya. nggak sih? Bener nggak sih? Benar. Bener nggak sih? Jadi cari rumah gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan. Iya. Jadi nanti Jangan pernah bermimpi lu punya Rumah. rumah yang deket tempat kerja lu, sedangkan di situ rumah itu emang sudah mahal banget, nggak sesuai dengan penghasilan lu. iya. Jadi carilah rumah, jangan sampai lu nungguin itu sampai berapa tahun. Di 40 tahun ke depan lu dapat itu, tapi yang sekarang ini kan. Mulai dari sekarang. Nah, yang sekarang ini lu semampunya semana. Di saat memang penghasilan lu segini, lu berarti cari rumahnya seperti apa. Iya. Dia di bawah 10 juta, di bawah 8 juta, di atas 10 juta, di atas 50 juta, tergantung penghasilan lu. Iya. Penghasilan lu 50, 100 juta per bulan, bisa lah gue cari di Pondok Indah. Banyak ya. Banyak. Tapi Ya kan? cicilannya banyak. Penghasilan lu 8 juta, anggaplah 20 juta. Masih dapat lah di daerah-daerah Depok. Masih dapat. Masih dapat. Benar, Daerah-daerah Bojong Gede, masih dapat. Tapi penghasilan lu di berapa? Di bawah 6 juta, di bawah 8 juta. Berarti kan kita developer itu mencari lahan, ya kan? Yang memang lahan yang nggak terlalu mahal, karena kita harga sudah ditentukan 168 juta. Nggak boleh lebih. Nggak mungkin rumah subsidi ada di tengah kota. Kita beli tanahnya aja mahal. Betul. Kenapa? Faktor tanah, faktor lokasi itu yang menentukan harga. Nah, untuk rumah subsidi yang paling dekat lu cari di mana lagi? Yang ada di daerah Kelapa Nunggal Cilengsi sini, daerah Bekasi, daerah Cikarang, daerah Cibitung. Tinggal pilih. Mungkin daerah Tangerang ada Tangerang juga, ada. daerah Bogor ada juga, tapi cari yang paling dekat dengan tempat kerja lu sekarang. Jangan lu lihatnya dari tempat mertua lu sekarang atau tempat kontrakan lu sekarang. Karena nanti yang dilihat itu jarak tempuh dari tempat kerja ke rumah lu yang sekarang. Di mana? Di Pesona Keuripan. Lihat dari Pesona Keuripan ke situ berapa? Lagian banyak kok di Pesona Keuripan, rata-rata orang dari Jakarta kok. 90% mungkin. Iya. Ya, Jadi Bang Iwana, jadi balasannya gitu. Jadi jauh ya cariin di mana. Iya, Mau di maunya mana? di Sebagai mana. marketing lo harus jangan Siap. cuma di Pesona Keuripan, lu punya link di Pondok Indah. Gua punya link. Gua Iya. kasih. Mau lu daerah mana Cibubur? Gua kasih nih nomornya dari Cibubur. ya buat Bang Iwana paling dijelasin aja bahwa memang kalau dari Jakarta itu ke sini, bilang aja itu nggak jauh. Paling jauh sih 1 jam atau 2 jam ya, 1,5 jam. Dan dijelaskan aja pada konsumennya, memang rata-rata di Pesona Keuripan ini hampir 90% orang Jakarta. Bekerja Jakarta. Bekerja Jakarta, hampir Grogol, Meruya. 90%. Ya. Dan juga pastikan kalau mereka nanya tolnya aksesnya di mana saja. Kita ada 2 akses. Pertama itu di tol Gunung Putri. Itu kita kalau misalkan dari tol Gunung Putri begitu masuk lurus sampai dengan Pasar Cilengsi itu belok kanan. Atau juga tol Cibubur. Kita ada 2 akses ya Bang Iwana ya. Cimaci bisa udah Tiga. buka. Udah 3 sekarang. Keluar di daerah Cimaci. Ciputra itu. Nah, jadi udah ada 3 akses. Nanti lebih dekat lagi Cimetland. Cimetland. Nanti tembus. Terus ini ada nih subsidi di Pondok Indah itu cuma bensinnya aja Pak. Ya, ini kan gue berbicara di marketing ya, teman-teman Iya. marketing. Nah, ini emang seperti itu apa adanya, ditanyain deketnya cari kayak gitu. Tol ada banyak.
Tol Gunung Putri, Tol Cibubur, dan Tol Cimaci, Tol Cimanggis 2. Ya, itu aksesnya. Betul. Banyak. Iya. Itu. Ya, paling itu aja dulu buat pertanyaannya. Ngedongkrak nih ya. Closing siapa dulu? Belum, ada tambahan? Silakan. Jadi ngedongkrak itu gini. Banyak orang ngebela-belain, kalau ibaratnya kalau bahasa gue ngebela-belain dia misalkan dia ngontrak di daerah Mampang. Dia kerjanya di daerah Sudirman. Emang sih tempat dia sekarang ke Sudirman itu nggak jauh, mungkin setengah jam ya. Iya. Nah, tapi di situ dia nggak sadar bahwa dia tuh ngontrak. Iya. Bayarin rumah orang. Dengan ibaratnya dia ngebela-belain jarak tempuh dia, tapi dia nggak punya investasi, dia nggak punya properti, dia kerja sampai usia 40 sampai 45, di saat harusnya dari usia 20 ataupun 25 mereka sudah bisa mencicil rumah, dan di saat usia mereka 40 ataupun 50 itu sudah lunas, tapi dia masih ngontrak. Apa yang dilakuin mereka? Yang pertama, dia harus tetap kerja. Kalau nggak bisa bayar kontrakan. Nah, nggak bisa bayar kontrakan. Benar. Nah, jadi di saat usia 50, di saat keadaan kita memang sudah nggak menua. seperti sekarang, paling nggak kita udah nggak ngontrak lagi. Betul. Iya kan, kita nggak ngontrak lagi, kita tinggal mikirin makan. Ya mudah-mudahan mungkin dari anak-anak kita ada yang sukses, kalau nggak paling nggak kita nggak ngontrak. Cuma Benar. mikirin buat makan aja di rumah, bisa sambil dagang, Betul. rumah sendiri kan gitu. Ya, Betul. jadi nanti di episode gua berikutnya itu tentang milenial ya, Ri. Nah, tentang milenial di situ, makanya teman-teman yang ikut di Zoom meeting ini, kita besok ya, Ri ya. Besok Ada nanti podcast. akan gue kupas tuntas tentang kita ngeburunya milenial. Karena 81 juta di Indonesia ini kaum milenial, mereka yang belum punya rumah. 81 juta itu bisa lu lihat di detik.com tahun 2020. Itu 81 juta Belum punya rumah. tahun 2020. Sekarang 2021, Bro. Bisa nambah ya? Atau bisa berkurang? Nambah, tapi kalau kita bisa lakukan itu bisa berkurang. Kita bantu mereka punya rumah. Iya. Bayangin 85 juta deh belum punya rumah. Jadi buat kawan-kawan, nanti hari apa sih podcastnya? Tahu besok jam berapa? Besok. Jadi besok itu kita ada podcast. Nanti podcastnya itu tentang ngebahas tentang kaum milenial supaya itu jadi bahan konten kita. Jadi nanti kawan-kawan member juga bisa nge-share juga kontennya Milenial podcastnya. harus punya rumah. Kita harus membuka pola pikir, Wah, betul. pola pikir dari yang lain-lain bahwa mumpung masih muda, justru masih muda inilah kesempatan untuk bisa punya rumah. Iya. Jadi kita punya target pasar yang luas sebenarnya, ada 81% ya. 81 juta. 81 juta gitu yang belum memiliki rumah. Nah, itu kita buka pola pikirnya sehingga bisa mendatangkan konsumen buat kita. Tetap semangat buat kawan-kawan member semuanya. Jangan putus asa, baru-baru posting 3-4 kali baru nawarin saudara terdekat belum ada hasil terus wah susah. Jangan. Saya juga dulu marketing. ya, saya juga dulu datang ke sini dengan rasa yang pesimis, saya nggak bisa jualan, tapi kenyataannya bisa. Bahkan saya pernah mendapat peringkat pertama, sombong sedikit. Ini juga Ahmad juga pertama juga datang nawarin rumah juga pesimis dan ternyata bisa. Buat kawan-kawan member juga jangan patah semangat, tetap berusaha, posting dari rumah pun bisa lewat IG, lewat Facebook atau segala macam, dilakuin aja, insya Allah akan didatangkan rezekinya. Amin. Lumayan kan, ambil di rumah, terus ngumpulin konsumen sebanyak-banyaknya. Kalau satu konsumen aja bisa, satu minggu, sebulan 4. Berarti udah 4 juta sebulan. Iya. Udah ngebantu banget. Begini dong ya. Bang Deddy teman saya mau datang? nanya nih. Ah. Oh iya nih nomornya. Cuma gitu doang, nelpon gitu. Atau lewat WhatsApp. Itu kalau seminggu 2, berarti sebulan 8. Dikali sampai dengan 3 bulan, berarti 8 kali 3, 24. Banyak itu duitnya. Banyak. Udah. DP gratis. DP gratis, punya rumah di Pesona Kauripan. Nah, jadi tetap semangat ya buat kawan-kawan. Terus saya juga mau menyampaikan di sini, jangan pernah segan untuk bertanya di grup atau mau minta konten. Ada nggak konten-konten yang buat posting, boleh ditanyakan di grup, atau mau minta foto, jangan pernah sungkan, ditanyakan saja dalam grup. Nanti kita akan berikan konten atau video-video yang menarik. Terutama kalau konten drone, ada di banyak konten di atas. Mungkin itu aja dari kami. Makasih banyak, Piki. Ada di Nuhun. Siap. Makasih banyak. Buat kawan-kawan, apabila nanti masih ada pertanyaan, boleh di grup WhatsApp aja. Dilanjut, nanti akan kita sama-sama jawab.
Ya, mungkin itu aja dari kita malam hari ini. Tetap semangat, jaga selalu kesehatan, dan semoga kita dihindari yang namanya penyakit COVID-19. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.